yang bersuka cita Tuhan, kau yang punya Allah yang bukan cuma baik tapi tidak tertandingi. Mari jemaat Tuhan kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Tes, tes. Cek, satu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Masih ada sukacita? Haleluya. Bolehkah teman-teman yang di luar bisa masuk segera, kita akan mulai acara kita. Bapak Ibu Asher yang ada di luar boleh bantu teman-teman, rekan-rekan bisa diundang masuk ke dalam, kita akan segera mulai acara kita. Haleluya. Ya. Bagi Bapak Ibu yang sudah ada dalam ruangan, bolehkah bergeser ke depan gitu, kursi-kursi yang di depan bisa diisi dahulu. Ya, di depan ini AC-nya nggak terlalu dingin loh, yang di belakang dingin. Jangan lupa, jangan duduk sendirian, pastikan ada teman. Nah, setuju kalau ada teman. Toge sendiri, kalau together bareng-bareng. Oke, baik Bapak Ibu, kita sambil menunggu rekan-rekan yang ada di luar segera masuk. Apakah Bapak Ibu semua sudah makan? Sudah makan? Puji Tuhan. Ada yang belum? Ada ya? Belum 2 kali? Bisa aja sih Ibu. Ya, selamat datang buat rekan-rekan pekerja, para pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, selamat datang di pertemuan SBP kita di awal bulan November, di penghujung akhir tahun 2022. Nah Bapak Ibu, hari ini kita semangat ya, terima kasih buat yang sudah hadir di SBP kita yang terakhir, di penghujung tahun, di akhir di bulan November ini. Bapak Ibu, hari ini saya juga ingin mengajak ya Bapak Ibu, kita ada hadiah dari panitia, sebesar 100.000 voucher. Nah Bapak Ibu ada game, Bapak Ibu yang mau ikut game silakan segera merapat masuk. Yang di luar ayo segera masuk. Yang jauh mari mendekat, yang dekat segera merapat biar lebih hangat gitu. Ya ikan hiu, ikan hiu makan sosis, thank you sis. Haleluya. Nah Bapak Ibu, bolehkah handphonenya ditutup dulu? Boleh fokus ke depan, lihat ke depan. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang tahu kepanjangan dari SBP? SBP, ya boleh, angkat tangan yang tadi di belakang. Apa S-nya? Sepakat. Sepakat bersama pekerja. Wih, tepuk tangan dong, masih ingat. Saya dulu ingatnya SBP sepakat bersama Penatua. Tapi hari ini ternyata sepakat bersama pekerja. Nah Bapak Ibu, coba kalau saya bilang sepakat, sama-sama bilang sepakat. Tayangannya mana nih? Lihat. Siap gitu ya. Kalau saya bilang sepakat, Bapak Ibu teriak sama-sama siap, oke? Oke, kita mulai ya. Sepakat. Nah ini pekerja-pekerja yang siap kayak gini nih. Pokoknya sepakat kita siap. Kalau saya bilang bersama, semuanya teriak sama-sama, bisa, oke ya. Bersama? Bisa. Oke. Pokoknya kalau kita melayani bersama-sama, apapun penghalangnya pasti bisa kita hadapi. Yang setuju katakan amin. Kalau saya bilang pekerja. Nah kalau saya bilang pekerja, semuanya sama-sama teriak, apa itu? Pasti. Kan sepakat. Siap, bersama, bisa, pekerja pasti, SBP kan? Oke, siap ya, sama-sama ya. Sepakat. Belum siap ini, kalau siap berdiri dong. Oke ya. Sepakat. Masih ada yang duduk, kekenyangan tuh, Pak Andiwang sama Pak Kuba, kekenyangan. Ya, sekali lagi. Sepakat. Bersama.
pekerja. Woi, tepuk tangan buat kita semua. Sepakat bersama pekerja, siap pasti bisa. Oke, silakan duduk sekali lagi. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, hari ini saya ingin ajak siapa yang Bapak Ibu bisa menyelesaikan tantangan ini, saya akan kasih hadiah 100.000 voucher belanja di Indomaret. Nah, mainnya gini. Bapak Ibu, kalau saya bilang badai menerjang. Kalau saya bilang badai menerjang, siap-siap yang saya tunjuk yang pakai baju kuning. Nah, khusus yang pakai baju kuning dia harus pindah dengan orang yang pakai baju kuning juga. Kalau saya bilang badai menerjang khusus yang pakai baju hitam. Nah, khusus yang baju hitam harus cari tempat pindah sama orang yang baju hitam. Yang kursinya kosong nggak boleh diisi, harus sama-sama orang yang pakai baju hitam. Nah, kalau instruksi yang kedua, kalau saya bilang berkat melanda, kalau berkat melanda semuanya harus pindah kursi. Nggak boleh ada yang di kursi yang sama, dia harus maju ke depan. Ya, pastikan yang belakang makin kosong. Siap ya? Oke, ada yang ingin bertanya? Ini yang cepat saya kasih hadiah. Nah, terus kalau ada yang nggak pindah gimana Kak? Saya bisa lihat, ada CCTV bantu. Yang nggak pindah, yang diem aja. Saya akan tarik ke depan, gantiin saya pimpin permainan ini. Dia pimpin pakai mic ini. Siap ya? Oke, kita percobaan dulu, percobaan. Badai menerjang, siap-siap. Badai menerjang. Khusus yang pakai kacamata. Nah, pindah-pindah Pak yang pakai kacamata. Pindah sama orang yang pakai kacamata juga. Nah, yang nggak pakai kacamata tenang aja. Karena badai hanya khusus yang pakai kacamata. Nah, lo kok ini berdiri semua? Duduk, maksudnya pindah ke tempat orang yang tadi duduk. Nah gitu ya. Ini baru percobaan. Sekali lagi. Iya Kak. Tukar tempat. Bukan berkumpul, tukar tempat duduknya. Siap ya, sekali lagi. Badai melanda bagi yang bawa tas. Yang bawa tas, yang nggak bawa tas diem aja. Yang nggak pindah saya tarik ke depan, dia gantiin saya. Dia akan pimpin permainan ini, yang nggak pindah. Yang nggak bawa tas diem aja. Nah gitu, cepet ya. Pindah-pindah, ini mesti digoncang ini, kayak anak Raja Wali. Kalau nggak digoncang nggak pindah-pindah ini. Nah, oke, terakhir ya, kalau saya bilang berkat melanda semuanya harus pindah, harus ganti posisi. Ya, Penatua pindah ke belakang, yang sana pindah ke depan gitu ya. Siap ya Pak Samuel? Siap. Badai menerjang yang pakai masker. Ada yang nggak pindah loh, ada yang nggak pindah loh. Saya mau tarik yang nggak pindah nih, pimpin permainan di depan. Ini nggak pindah nih. Ci Catherine, maju ke depan. Oke. Sekali lagi ya. Berkat melanda seluruh pekerja abal-abal. Iya, nggak pindah mah keterlaluan kalau nggak terima berkat. Iya. Oke, tepuk tangan buat kita semua dong. Iya, ini bolak-balik aja bolak-balik. Ya, saya lihat ada satu pekerja yang setiap kali instruksi dia segera pindah. Semangat. Nah, saya mau kasih voucher 100.000. Buat pekerja, saya nggak tahu ya namanya, saya nggak ingat. Tapi orangnya ceria, selalu pakai baju merah. Dia masih sangat muda. Ya, ibu yang pakai jaket merah maju ke depan sini. Ya, ibu-ibu. Ya, sini. Ya.
Nggak tahu saya, lihatnya muda aja. Namanya siapa Bu? Martini. Ibu Martini, dari area mana? Menceng. Menceng. Ibu dapat 100.000 voucher. Ibu ibadah keberapa? Ibadah 1, nanti akan dikasih. Ini ingat ya, Ibu Martini ibadah 1. Oke. Nah sekarang vouchernya 1 juta. Tapi nanti tunggu dengar khotbahnya Kaseno. Ya, mari kita sambut ya. Kita mau siapkan acara kita dan kita mau bersama-sama sepakat bersama pekerja. Haleluya, siap saudara? Siap ya? Oke, sebelum kita mulai, bolehkah bilang sama kanan kirinya, kamu pasti bisa. Ya, haleluya. Yuk Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita mau doa buat persiapan sepakat bersama pekerja. Saya minta Pak Supi pimpin kita dalam doa. Oke, mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami percaya kami berkumpul pada malam hari ini bukan sebuah kebetulan, tapi ada hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami menyerahkan seluruh acara pada malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah ketika kami menyembah kepada Engkau Tuhan, kuasa Tuhan boleh memenuhi seluruh kehidupan kami. Ada kekuatan, ada kebangkitan, ada antusias untuk kami boleh senantiasa mempraktekkan dalam setiap kehidupan kami bersama dengan Engkau Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan, Kau juga akan nyatakan dari segala sesuatunya yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Dan kami memberkati melalui benih firman Tuhan yang Kau sampaikan pada malam hari ini juga Tuhan. Sehingga kami setiap pekerja-pekerja Tuhan, khusus untuk di Palem ini Tuhan, kami memiliki kemenangan, kami dimiliki minyak yang baru yang Kau akan berikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus setiap orang yang percaya berkata, amin. Volunteer naik. Oke. Katanya saya lucu. Itu dibawakan oleh Kai dulu ya Pak. Oke, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Tadi sengaja pagi ya? Enggak, belum selesai. Sengaja pagi, karena saya percaya walaupun hari sudah malam. Tapi semangatnya masih semangat pagi ya? Salahnya masih bisa gocek. Oke, kalau gitu sudah siap untuk menyembah Tuhan? Siap ya? Siap ya? Kalau gitu saya undang semua untuk bangkit berdiri, mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bertepuk tangan semuanya.
sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Tiada bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Angkat tanganku, ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, angkat jempolnya, angkat jempolnya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Oh, kasih setiamu Tuhan. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat jempol semua, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik,
Perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, lubuk pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Hanya kepadamu dan karena Engkau kami bersorak-sorai. Biarlah hari ini Tuhan kami bawa hati kami bawa jiwa kami ke hadapan Tuhan. Ya karena kami tahu Kau Allah tempat perlindungan kami. Kau Allah yang sanggup membentuk kami dengan indah Tuhan untuk jadi alatnya Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Tuhan.
Tuhan menjadi sempurna. Hari ini Tuhan, ini hidup kami Tuhan, kami mau serahkan jadi bejana yang indah di hadapan-Nya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami, kami mau naikkan pujian, kami mau bilang Tuhan, hidup kami adalah untuk mengiring Tuhan. Kami akan melihat kebaikan Tuhan hari demi hari, langkah demi langkah yang kami ambil. Mari jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita. Mari kita mau katakan Tuhan, hari hidup kami adalah untuk mengiring Tuhan. Ini hidupku Tuhan, hanya bagimu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Diriku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan adalah kekuatan di jiwa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena hari kami boleh mengenal Allah yang boleh menjadi sumber ketenangan di hidup kami. Hari ini Tuhan, kalau kami ada di sini, kami memusatkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kami nggak bisa, kami nggak sanggup sendiri Tuhan. Kami butuh Tuhan yang menuntun setiap jalan kami. Kami butuh tangan Tuhan untuk membawa kami kepada setiap kemenangan. Terima kasih Tuhan, ini hati kami, jadikan bejananya Tuhan, bentuk kami seperti yang Tuhan mau. Mari jemaat Tuhan yang siap dengar firman Tuhan, yang mengucap syukur, kita berkata, amin. Wow. Bapak Ibu Saudara, sebelum duduk mungkin, tapi udah duduk semua ya. Ya, coba bilang kanan kirinya dulu sebuah kata-kata berkat kepada kanan kirinya, pastikan yang mendapatkannya mereka dapat berkat banget gitu. Silakan. Ya. Iya, luar biasa ya. Bapak Ibu Saudara diberkati dalam penyembahan kita. Diberkati. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat tim penyembahan kita. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh bapaknya Palem. Ya, gimana tuh? Bapaknya Palem. Jadi pastikan hari ini keluarkan catatanmu, siapkan hatimu.
supaya apa yang diimpartasikan kita terimanya full 100%. Mau? Yakin ya? Oke, saat saya panggil kita sambut firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dengan tepuk tangan yang semaksimal mungkin. Siap? Oke, kita sambut firman Tuhan dengan bangkit berdiri yang akan dilayani oleh Kaseno. Memastikan dulu feedbacknya hilang. Oke, saya masih menantikan, masih agak mendem ya. Oke, tentunya tadi sudah disambut dengan luar biasa. Dan saya setiap kali berada di Palem, saya merasa ini adalah tempat yang subur, tanah yang subur di mana Tuhan sedang mau mencurahkan banyak hal yang baru di tengah-tengah saudara. Amin. Ada banyak benih-benih yang sedang Tuhan taruh dan firman Tuhan berkata bila benih itu mati maka akan tumbuh buah-buah yang banyak. Dan hari ini saya berdoa biar kiranya Taman Palem akan ada benih-benih yang ditaburkan dan biar kiranya semua kita akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Rasanya bagus kalau ini memang warna kuning semua ya lampunya ya. Ya kayaknya bagus kasih warna putih juga. Kalau kuning biasanya ngantuk nanti. Ya, oke. Ya, kalau bisa lampu kuning dan putih ya atau apa aja, yang penting terang gitu, ya. Oke. Saya ingin mengajak kita, ini yang bagus, ya, supaya kita takutnya kan kalau nanti sendu-sendu ada tidur-tiduran gitu ya. Ya. Oke, katakan kepada sebelahmu, sepakat bersama pekerja. Wah, ini tandanya masih hidup. Ya, puji Tuhan. Semangat luar biasa. Oke. Saya ingin mengajak kita melihat di dalam ayat firman Tuhan untuk tema SBP kita. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-26, ini adalah kisah bagaimana Yesus sedang memberitakan kematiannya. Ya sebentar lagi dia akan mati dan kemudian ada murid-murid yang datang kepada dia. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kalau biji gandum tidak mati ke dalam tanah, dia tidak akan berbuah. Dan kemudian dilanjutkan oleh pernyataan pada ayat yang ke-26, yuk kita baca sama-sama. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dan di mana aku berada. Di situ pun pelayanku akan berada. Dan bagus sekali ada kalimat berikut. Barang siapa melayani Tuhan, melayani aku, melayani Yesus, ia akan dihormati oleh Bapa. Saudara, luar biasa. Dari Yohanes 12 ayat 26 kita memahami sebuah kebenaran. Bahwa setiap orang yang mengikut Yesus adalah pelayannya. Murid Yesus tentunya. Dan mereka yang melayani Tuhan, mereka akan dihormati oleh Bapa. Saudara, jarang kita mendengarkan ada kalimat seperti ini. Bagaimana Bapa memberikan sebuah penghormatan. Dan saya yakin bahwa inilah yang dimaksud dengan melayani Tuhan juga adalah sebuah kehormatan. Kalimat-kalimat tentang kehormatan, melayani Tuhan, sebuah anugerah sering kita dengar di dalam ESC. Ya, betul? Excellent Servant Camp. Namun hari ini saya mau ajak kita semua, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang dihormati oleh Bapa. Caranya gimana? Kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Dan saya temukan khususnya sesudah selesai dari pandemi 2020 bulan Maret yang saya masih ingat. Kemudian sekarang sudah berapa? Maret 2021, 21, 22. Berarti sudah 2 tahun 6 bulan ya. 2 tahun sudah mau 6 bulan. 2,5 tahun lah lebih tepatnya. Dan kita menemukan bahwa kenyataan di mana-mana. Ya saya keliling di beberapa tempat dan kemarin juga ngobrol dengan salah satu hamba Tuhan dari Filipina. Ya waktu kita Abba Love diundang di dalam Global Kingdom Partnership Network. Dan memang harus diakui ya gereja cukup banyak kehilangan pekerja. Ya, kehilangan juga jemaat. Ada perpindahan di sana sini. Ya memang menarik sekali. Ya di zaman YouTube membuat jemaat berpindah. Ya dari satu lokasi ke lokasi lain karena pengen tahu belajar pengajaran yang lebih. Kemudian mereka ingin memahami yang selama ini mereka tidak tahu. Kemudian juga yang
yang menjadi tantangan anak-anak muda. Ya, banyak sekali, banyak loh ini. Ya, pengajaran-pengajaran yang mengajarkan tentang agnostik. Ya, tentang agnostik. Ya, tentang tidak adanya Tuhan, semuanya serba relatif. Dan salah satu kalimat yang menjadi word of the year. Saudara tahu word of the year? Kata dalam satu tahun. Jadi maksudnya kayak kalau ada man of the year, person of the year, ini word of the year. Itu di tahun 2006 ada satu kata yang menjadi word of the year namanya truthiness. Tahu kata truthiness? Nanti googling aja. Masuk Wikipedia dan menjadi word of the year pada tahun itu. Apa arti truthiness? Truthiness artinya kebenaran yang diyakini tapi sebenarnya bukan kebenaran. Ya, jadi hari-hari ini kita menemukan truthiness ada di mana-mana. Semua orang boleh ngomong versi dia, benar nggak? Ya kan, hoax di mana-mana, kemudian masing-masing punya kebenaran yang dipercayai. Dan di YouTube kalau dia ngomong ya, kalau dia influencer semua orang akan ikut. Ya kan, sekarang yang kata kunci di dalam menyatakan kebenaran bukan lagi hal yang benar, tapi tergantung siapa yang ngomong. Kalau yang ngomongnya influencer, YouTuber, orang yang berpengaruh pasti benar. Padahal belum tentu benar. Nah itu namanya truthiness. Ya, jadi hari ini kita bisa melihat bahwa ada banyak tantangan yang kita hadapi. Dan saya yakin sekali di dalam Abalov Taman Palem kita melakukan sepakat bersama pekerja. Sebelum kita akan juga memasuki tahun 2023, saya rindu untuk mengajak kita semua, topik yang kita mau belajar pada hari ini dari ayat Yohanes 12 ayat 26 adalah kita rindu memiliki kehidupan yang melayani Tuhan yang lebih lagi. Saudara, melayani Tuhan adalah merupakan bagian yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita lahir baru, kita menerima Yesus, tidak ada lagi yang lain yang kita bisa lakukan selain kita melayani Dia. Amin. Itu menjadi kesukaan buat hidup kita. Melayani Tuhan tidak harus selalu bicara ada di dalam konteks aktif di panggung gereja, atau mungkin kita sekedar melakukan program-program gereja, tapi melayani Tuhan artinya hidup kita benar-benar menjadi kesaksian kepada banyak orang. Dan di sanalah dikatakan bahwa waktu engkau melayani Tuhan, di dalam segala aspek hidupmu dihormati oleh Bapa. Nah, hari ini saya mau ajak kita melihat bagaimana kita bisa memiliki kehidupan melayani Tuhan secara efektif di masa sekarang, khususnya sesudah pandemi. Mari kita melihat yang saya ingin bagikan adalah 5C. Menggenapi ya di dalam kita melayani Tuhan. Prinsip 5C di dalam kita melayani Tuhan. Saya akan memulai lebih dulu sebelum masuk ke beberapa PowerPoint yang saya mau sampaikan. Survei terhadap 1.300 pemimpin dari Alkitab, kita sudah pernah dengar, dari pemimpin gereja mula-mula sampai hari ini, ditemukan banyak hamba Tuhan begitu semangat untuk memulai pelayanan, melayani Tuhan, tetapi ternyata 20% saja yang dapat mengakhiri hidupnya dengan kesaksian yang baik. Kita temukan dari survei siapa? Robert J. Clinton, profesor dari Leadership and School Intercultural Studies dari Fuller. Dia menyampaikan tentang dari 10 orang yang melayani Tuhan, 2 dari 10 itu yang mengakhiri pelayanan dengan kesaksian yang baik. Finishing well. Hari-hari ini jangan kaget kalau kita temukan ada orang yang melayani Tuhan, tahu-tahu ujungnya apa? Hidupnya ngaco. Melayani Tuhan, keluarganya hancur lebur. Ini banyak. Ya, sehari-hari ini kita sudah dengarlah kisah sana sini. Ya, kehebohan hamba-hamba Tuhan, ya, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang sebenarnya memang sudah ada surveinya. Dari surat temukan dari 5, hanya ada 1 yang dia mengakhiri dengan baik. Nah, mereka menyelesaikan dengan cara apa? Kalau kita temukan, mereka menyelesaikan ada yang waktu mulai aja udah berhenti. Ada yang menyelesaikan tapi buruk sekali hasilnya. Ujungnya nggak jadi kesaksian. Ada yang tipe ketiga, menyelesaikan tapi setengah-setengah. Ada tipe yang keempat, justru ini yang kerinduan kita, yang kita sudah belajar juga. Menyelesaikan sampai tuntas. Itulah namanya melayani Tuhan, finishing well. Ada orang melayani Tuhan mulai apa? Mulai kecewa, tawar hati, ya kan? Saudara berapa lama sudah melayani Tuhan? Ayo. Saya lahir baru 38 tahun yang lalu.
Saya full time 25, benar ya? 25 tahun yang lalu. Itu usia pernikahan kami juga, 25 tahun. 25 tahun yang lalu. Tapi hari ini pertanyaannya, saya nggak tahu, saudara sudah berapa lama melayani Tuhan? 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun? Coba ada yang sudah di atas 25 tahun? Ada ya? Pak Gun, Ibu Ripka, coba yang tinggi-tinggi. Ini udah di atas 25 tahun. Rata-rata di bawah 25 ya? Nah, yang 25 tahun hari ini harus melihat, masih punya semangat gak menyelesaikan sampai tuntas? Itu penting sekali. Nah, coba perhatikan. Statistik menunjukkan bahwa persentase pemimpin Kristen yang melayani Tuhan berhenti dalam 5 tahun pertama adalah 30-40%. Ya, ini survei saya ambil dari beberapa literatur. Padahal kebanyakan mereka sudah mendapatkan pengertian tentang apa? Tentang 3 hal ini. Coba lihat. Mereka tahu tentang panggilan Tuhan, mereka tahu tentang karakter, dan mereka mengerti bagaimana mereka harus berfungsi lewat kompetensi. Nah, 3 hal ini. Jadi ternyata pemimpin Kristen yang melayani Tuhan, yang modalnya hanya karena panggilan Tuhan, kemudian dengan karakter yang terus dia belajar seperti karakter Kristus, udah bagus banget ya. Tapi ternyata juga dia punya kompetensi, mampu di dalamnya, ya. Dan saya menggambarkan ini seperti kursi stool, ya tahu stool ya. Kalau di sebelah di sana kan ada kursi stool ya, setahu saya di ruangannya masih dipakai nggak ya? Atau sudah semua ke sini? Oh masih ya, sebentar lagi nanti akan di sini ya berarti ya. Begitu ya? Oh belum tahu, oke ya sudah. Nah saudara, jadi ternyata aspek-aspek 3 hal ini, saya mau tanya, saudara sudah tahu panggilan Tuhan belum dalam hidupmu? Coba, yang tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu, tuh kan ragu-ragu banget tuh. Panggilannya aja udah nggak tahu, apalagi nanti selesai sampai ujungnya. Coba yang tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu, panggilan, coba tinggi-tinggi. Saudara yang di SBP yang termasuk di belakang, coba. Saudara pasti ragu-ragu kan, panggilan Tuhan dalam hidup saya apa ya? Nah ini kesempatan merenung tuh. Kalau saudara belum dapatkan panggilan Tuhan yang jelas, wah ini agak repot. Saudara jangan-jangan belum bisa sampai finish tuh nanti satu hari. Kedua, saudara percaya nggak untuk mewujudkan panggilan itu saudara perlu karakter dari Tuhan? Saudara percaya? Perlu kan? Nah ini udah pasti. Tapi persoalannya panggilannya yang nggak tahu. Ya kan? Kemudian saudara percaya nggak melayani Tuhan, calling itu harus ada kompetensi. Apalagi sekarang kita udah tahu di masa-masa pandemi. Ya, nggak bisa kalau gereja nggak siap dengan YouTube live streaming, dengan media dan lain sebagainya, Zoom, gone. Kita nggak bisa kan lewat hanya onsite, kita juga perlu online. Nah saking luar biasanya bablas sekarang online terus. Ya tapi realita, dan saya sudah kunjungi beberapa gereja yang rata-rata kalau mereka melakukan ini sebenarnya agak di luar konteks, tapi intinya itu yang di luar mereka banyakan onsite ya. Kemarin saya datang ke beberapa lokasi yang mereka banyak onsite. Itu unsur kalau banyak onsite jemaat itu biasanya lebih bertahan. Lucu ya. Yang banyak online yang banyak hilang. Ya ini saya lihat di beberapa lokasi. Nah, jadi kalau kita lihat 3 hal ini, ya 3 aspek ini. Nah, hal apa ternyata yang disurvei ya yang membawa panggilan Tuhan semakin kuat, karakter Kristus semakin dewasa, kompetensi juga dia berlatih di dalamnya. Nah itu membuat kita bisa melayani dengan maksimal, tetapi apakah kita kuat dan bertahan sampai seterusnya. Jadi ternyata survei mengatakan 3 aspek tersebut ya tidak akan jadi maksimal kalau tidak ada 2 C yang lain. Nah 2 C yang lain saya ambil dari survei Malcolm Weber Spirit Built Leadership. Ini hamba Tuhan reputable. Jadi kalau saya mengutip bukan berarti mengutip sembarangan ya. Nah kalau saudara perhatikan, dia ada di tengahnya. Calling, character, sama competence. Tetapi ada 2 yang penting sekali. Yang tidak ada. Kalau orang tidak ada 2 ini, mereka kemungkinan besar tidak akan sampai ujung. Ya, nah ternyata lingkaran
Kali ini saya membuat dalam bentuk lingkaran. Ternyata diperlukan sekali di dalam mewujudkan panggilan Tuhan dengan pribadi yang berkarakter seperti Kristus dengan kompetensi keahlian yang ada. Ternyata dia memerlukan yang disebut dengan komunitas. Nah ini, ternyata komunitas yang membuat orang itu bisa finishing well. Bisa selesai. Maka kita bersyukur hari ini kita belajar di dalam komunitas. Ya, tentunya saudara tahu kita belajar komunitas pakat, kita belajar Hafruta, kita belajar apa lagi? Kita belajar Komsel, kita belajar komunitas kepemimpinan dan kata komunitas merupakan hal yang begitu penting. Dan di dalam semua itu harus Kristus yang mengiluminasi, yang menghidupi segala sesuatu yang dilakukan dalam panggilan Tuhan, dalam karakter Kristus, dalam kompetensi, dalam komunitas itu. Saudara jangan kaget, bicara karakter kadang-kadang orang yang belum kenal Kristus juga karakternya kelihatannya bagus sekali loh. Benar gak? Ya orang yang gak kenal Tuhan ya, yang sembayang-sembayang mereka kadang-kadang karakternya luar biasa. Lebih tahu tentang orang tua, hormat sama orang tua, lebih ngerti nolong orang lain, lebih berdonasi di dalam segala hal. Itu realita-realita. Ya, jadi ternyata semua gak ada gunanya kalau gak ada Kristus di dalamnya. Benar gak? Kristus itu harus menjadi segala-galanya yang menghidupi segala sesuatu. Nah, jadi aspek berikut yang kita perlukan ternyata adalah nilai Kristus dan komunitas. Tanpa adanya nilai Kristus, tidak akan ada komunitas yang sejati. Dan tanpa komunitas sejati, panggilan, kompetensi, dan karakter tidak akan pernah berbuah secara efektif dan maksimal. Jadi kesimpulannya, hari ini saya mau membahas 5 hal ini. Ya, dengan cepat. 5 hal bagaimana ya kita harus terus bertumbuh di dalamnya. Yang pertama, ya saya mau ajak kita melihat ya dikatakan prinsip C yang pertama yaitu calling. Ya, yaitu menemukan tujuan dan kepenuhan hidup. Saudara percaya enggak? Kalau orang terima panggilan dalam hidupnya, saudara tahu panggilan hidupmu, hidupmu penuh pasti. Kenapa ada orang ikut Tuhan hidupnya enggak penuh? Kalau saudara ketemu orang, saudara sering bilang begini, ini orang kurang penuh ya kayaknya. Tahu arti kurang penuh? Kurang beres gitu. Ya ada yang kosong, kayak ada konslet nih orang nih. Benar nggak? Semua kita juga ada ya kelihatannya ya. Nah tapi hari ini, kalau kita berhasil menemukan tujuan dan kepenuhan hidup kita, yaitu panggilan kita, hidup kita pasti penuh. Nah kalau udah penuh saudara, pasti yang terjadi Kolose 1 ayat 25 sampai 29. Coba kita lihat ayat ini. Yuk kita gantian baca. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Kolose, yang pria kita baca. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu, ya pelayan Tuhan yang melayani jemaat. Sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26, wanita. Yang pria, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu kuncinya harus apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kristus harus yang menjadi sentral, menjadi fokus, menjadi sentris dalam semua hal yang kita lakukan. Ayat 28 yang wanita. Yesuslah yang kita beritakan. Sama-sama, itulah yang kuusahakan. Dan apa saudara? Kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Coba ayat 29 ngomong sama sebelahnya. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa Tuhan yang bekerja kuat di dalam aku. Saudara, orang yang kalau memiliki tujuan dan kepenuhan hidup dan hidupnya penuh, dia pasti akan seperti Rasul Paulus, dia akan melakukan Kolose 1 ayat 25 sampai 29. Yang diberitakan adalah Kristus
Dan dia menjadi pelayan, bukan jadi pemimpin. Pemimpin adalah pelayan. Pemimpin harus melayani. Dan dia punya tugas, artinya apa? Dia tahu job desk-nya apa. Dia tahu perannya apa di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. Dan kunci dari semuanya, dia meneruskan firman itu kepada semua orang. Firman apa? Kristus yang adalah segala-galanya. Dan dikatakan apa yang dia lakukan? Dia lakukan dengan cara menasehati, mengajar, dan memimpin. Maka saya percaya komunitas sepakat yang efektif, komsel yang efektif adalah ada unsur menasehati, ada unsur mengajar, dan ada unsur memimpin. Saudara harus lakukan 3 hal ini. Kalau saudara mau engkau memiliki hidup dengan panggilan yang penuh. Saudara, coba kita renungkan sekarang. Panggilan hidup kita apa ya? Sudah temukan belum? Abraham dipanggil untuk apa? Melahirkan keturunan yang besar untuk menguasai bumi. Betul? Musa dipanggil apa? Memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Daniel dipanggil Tuhan untuk apa? Melihat wahyu terakhir tentang gambaran tentang akhir zaman. Jadi kesimpulannya apa saudara? Kita harus menemukan karakteristik panggilan kita. Coba kita lihat. Ya, di dalam karakteristik panggilan dalam hidup kita, ya saya ambil dari Business as a Calling. Disebutkan panggilan itu memerlukan proses dan waktu untuk menemukannya. Saudara sudah cukup banyak waktu kan untuk menemukannya. Dan saudara percaya nggak panggilan itu terus bisa bertambah, berubah dan juga semakin lebih maksimal lagi? Pasti. Ya, saya dulu melayani anak muda. Panggilan saya sepanjang saya masih mahasiswa. Tapi kemudian sesudah merintis pelayanan di Abalef Barat, saya mulai melayani keluarga. Kan mulai ada perubahan. Tapi setelah saya menjalani hidup saya sekarang, anak kami sudah menjadi lebih besar, yang paling besar sudah usia 23 tahun, yang kedua 21 tahun, yang ketiga 17 tahun. Saya terpanggil kembali untuk melayani anak muda. Saya terpanggil kembali untuk melayani generasi. Dan saya merasa itu panggilan yang saya harus hidupi sampai seterusnya. Ya, dan banyak peneguhan-peneguhan yang Tuhan berikan. Nah saudara, ini adalah proses dan waktu untuk menemukan itu. Saudara coba, hari ini apa yang membuat engkau bergairah? Kalau engkau sudah nggak bergairah lagi, jangan-jangan panggilanmu memang sudah kurang tepat di sana. Ya, saudara harus berani melangkah. Saudara, saya bersyukur salah satu di Abalef Barat, ya, saudara kenal dengan Pak Martinus Silalahi. Saudara kenal Pak Martinus yang zaman dulu banget? Ya, nggak semua kenal ya. Pak Martinus adalah guru besar di Fakultas Hukum di universitas salah satu yang paling swasta yang terbaik di Tangerang dan Indonesia saya pikir. Dia guru besar, baru resmi jadi guru besar ya di Fakultas Hukum. Dan dia seorang yang sering diundang untuk jadi saksi ahli di pengadilan. Dia oleh KPPU. Hebat sekali, dia pengajar, S3, profesor sekarang. Tampilannya sih biasa aja. Ya, tapi yang luar biasa, karena panggilan Tuhan, sekarang dia jadi apa? Dia jadi bapak untuk pelayanan di Abalef buat rumah kasih Bapa. Seorang profesor, seorang guru besar. Bersama dengan istrinya, dia punya panggilan untuk melahirkan anak-anak yang kalau secara umum disebut panti asuhan, tapi di Abalef kita sebut dengan rumah kasih Bapa. Wow. Dan dia menemukan kepenuhan hidupnya di sana. Dan kita bisa melihat bagaimana peranan Pak Martinus begitu luar biasa. Mengagumkan. Karena dari proses dan waktu, akhirnya Pak Martinus dan Ibu Marentina menemukan panggilan mereka. Menjadi bapak untuk anak-anak di rumah kasih Bapa. Kita sedang berdoa, rumah kasih Bapa, rencananya ke depan konsepnya adalah bukan yang besar tapi per 12. Seperti Yesus dengan 12 murid. Jadi per 12 satu rumah, per 12 satu rumah, per 12 nanti satu rumah. Dan sudah ada rumah kasih Bapa yang kedua. Ya, yang pertama sudah kenal dengan Pak Yan Wilman, ya, yang sudah berjuang luar biasa, sudah 20 tahun lebih. Ya, dan sekarang sudah rumah kasih Bapa kedua namanya Ruben ya, Ruben dan istri. Namanya Ruben dan Friska lagi. Ya, jadi mereka yang akan menjadi bapak, sudah menjadi bapak rohani dan kemarin peresmiannya di daerah Ciledug. Ya, jadi saudara kita percaya, nggak peduli engkau statusnya apa, gelarmu apa. Tapi kalau engkau nemuin panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan jadi maksimal di dalamnya. Ayo, saya tantang sesudah pandemi ini, coba recalling kembali. Coba temukan lagi apa panggilan Tuhan buat hidupmu. Harus berani melangkah ke sana.
Panggilan itu unik. Setuju? Setiap orang unik. Panggilan memberikan kekuatan dan semangat baru ke kita melakukannya. Saudara, kalau engkau nggak punya semangat lagi, jangan-jangan panggilannya bukan di sana atau engkau sedang dalam ujian panggilan. Ya, dan panggilan selalu ingat membutuhkan talenta dan keahlian. Oke, itu yang pertama. Nah, calling tidak bisa berdiri sendiri. Dia memerlukan 4C yang lain. Yang kedua, saya ambil kompetensi. Ini bicara tentang pengetahuan dan keterampilan. Melayani gereja hari-hari ini nggak bisa lagi modalnya hati saja. Saudara percaya bahwa Tuhan menggunakan berbagai aspek. Kita perlu melayani Tuhan selain dengan hati. Ini yang paling utama. Heart. Tapi harus ada head. Dan hasil dari mix penggabungan heart dan head, engkau punya hand. Jadi 3H. Ada heart, ada head, ada hand. Saudara nggak bisa kita hanya modal hati, tapi nggak punya modal headnya. Saudara harus belajar. Maka hari-hari ini kita juga di Abalov sedang terus kita memperdalam tentang doktrin. Harus belajar. Loh, saya juga lagi belajar loh. Saya justru belajar sama orang-orang yang hari ini tidak full time. Teman-teman saya yang dari zaman KTB Daud dulu, ya Pak David Basuki itu adalah teman yang justru saya bawa atau kami bawa dia ke dalam Abalov. Tapi hari ini kita lagi belajar sama dia yang dia sendiri juga bukan full timer, tapi dia lulus dari magister teologi dan kita sedang banyak berdiskusi dan ngobrol. Ya tidak semua selalu benar, tapi paling tidak kita harus belajar. Saya sekarang sudah mulai mengerti, sebagai seorang penatua saya harus belajar. Supaya apa? Mempertahankan ajaran Kristus di tengah-tengah ajaran yang sesat pada hari-hari ini. Mempertahankan ajaran Kristus di tengah-tengah ajaran yang tidak sehat pada hari ini. Mempertahankan ajaran Kristus dan saya menguasainya dan saya harus belajar di dalamnya. Dan kita bersyukur kita punya Bapak rohani seperti Kak Edi yang sudah memberi contoh kepada kita. Dan kita rindu supaya setiap saudara hari ini terus belajar di dalamnya. Amin. Ya, dan saya berdoa, ya, saya lihat Pak Gun punya kasih karunia, Pak. Ya, perlu mengajar. Ya, biar urapan Kak Edi ya turun di dalamnya. Ya, kita harus berdoa. Ya, makanya kita lihat kan udah mujizat ya sejak belajar teologi berubah rambutnya saudara. Wah, puji Tuhan. Oke, jadi saudara kita perlu belajar. Karena hari-hari ini orang, nah saudara harus perhatikan begini. Orang ya ikut di dalam gereja nggak bisa lagi gini. Saya baru bertobat, saya lahir baru. Terus kemudian saya dipanggil Tuhan untuk memimpin gereja. Kalau dulu bisa, kalau sekarang siapa lu? Apa yang kamu punya? Kamu mengerti nggak tentang apa yang firman Tuhan ajarkan? Udah nggak bisa sekarang. Sekarang kita harus belajar lebih. Dunia ini udah begitu luar biasa. Pelayanan anak, ya melakukan apa saja kita harus update. Ya, dan updating itu membuat kita namanya juga kayak handphone, benar nggak? iOS, Android harus di-update terus kan? Berapa bulan sekali keluar versi terbaru. Nah yang repot kalau Abalov nggak ada versi terbaru. Masih versi lama terus. Ya kenapa nggak pernah update? Nah kita harus belajar update saudara. Ya saya makanya mendorong ke depan pelayanan youth kita, pelayanan youth. Modalnya pemimpin harus bisa bahasa Inggris. Kalau nggak bisa, saya nggak bilang terus, wah ini semua pada. Contohnya gini, anak-anak kita, saya mau tanya, anak-anak kita semua di sekolah rata-rata bisa bahasa Inggris nggak? Ya kan? Nah ngobrolannya udah bahasa Inggris. Ya pembina anaknya bingung gitu Inggrisnya, dia ngomong apa gitu nggak ngerti. Nah ini ya ada transisi di dalamnya dan kebutuhan itu sudah ada. Ya di beberapa gereja lokal kita sudah lihat ada kebutuhannya. Ya dan kadang-kadang malah ada yang udah nggak terlalu familiar dengan bahasa Indonesia. Ini memang repot juga. Ya jadi ini realita-realita kita harus update. Harus upgrade. Dan saya bersyukur pemimpin-pemimpin anak muda di tempat ini, saya percaya kita pasti rindu mau belajar lebih maksimal lagi. Ya, kita bersyukur, ya ada juga penatua dan juga orang-orang muda kita yang sudah bisa melayani berkhotbah dalam bahasa Inggris di depan belasan ribu anak-anak muda di luar negeri. Dan saya mau beritahu bahwa sebenarnya kalau saya dari keliling ke banyak tempat termasuk di luar negeri dalam conference dan lain sebagainya, udah jangan takut. Indonesia kita modalnya masih lebih bagus sebenarnya. Kenapa? Asal berani ngomong. Soal dia ngerti nggak ngerti urusan dia.
Tapi terbukti setiap kali kita kemana-mana, kita ngomong dia ngerti saudara. Dan dia lawat Tuhan lagi. Wah itu penting tuh, dilawat Tuhan karena nggak ngertinya atau ngerti, nggak ngerti. Tapi intinya kita harus percaya, yang sebenarnya Indonesia secara dialek, kita itu sudah sangat bagus. Ya, kalau saudara ketemu orang China, orang Korea, hancur lebur itu. Ya Inggrisnya bahas, ngomong gereja aja di Korea atau enggak? Orang Korea kalau ngomong gereja, churchy. Church itu jadi churchy, bingung kita juga, apa itu churchy? Ya kan orang China sulit sekali, ya kita sudah ketemu berapa kali dan mereka memang ada lidahnya itu susah. Tapi kalau orang Indonesia itu sangat bagus, kalau lihat deh orang-orang kalau udah berlatih Inggris ya anak-anak kita nih bagus banget, mereka modalnya luar biasa. Ya ada banyak PR saudara sebenarnya di tengah-tengah kita. Nah kita mesti terus update ya. Dan Amsal 22 ayat 29 ya dengan cepat aja saya bacakan. Saudara, orang yang cakap dalam pekerjaan di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Saudara percaya enggak? Kita akan ketemu dengan raja-raja, pengusaha, marketplace. Kalau kita gereja, kita cakap dalam pekerjaan kita. Kemudian dikatakan sesuai kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada Paulus. Dia seorang arsitek. Ya Paulus itu lulusan arsitek loh. Ahli bangunan. Ada ahli bangunan? Kontraktor. Kalau bangun bangunannya nggak roboh. Ya kan? Nah ini dia ahli bangunan yang meletakkan dasar dan orang meneruskannya. Terus yang bagus, dan satu lagi Mazmur 78 ayat 72. Berkata apa? Yuk kita baca. Nah ini melayani Tuhan harus seperti ini. Ia mengembalakan mereka dengan hati yang tulus. Tapi menuntun mereka juga dengan head and hand. Jadi dua ini harus ada. Gak bisa kita hanya modal hati, kita harus punya modal head dan hand. Heart, head, dan hand. Saya mendorong setiap kita belajar di dalam pelayanan di Kega, ya update dengan kurikulum-kurikulum terbaru, apa yang sedang ada. Banyak sources itu banyak sekali. Kita harus tahu. Ya, tapi tentunya saya percaya Tuhan juga memberi kita banyak sekali kasih karunia di dalamnya. Ya, oke. Nah, saudara, ada hard skill, soft skill. Ya, saya nggak bahas deh. Ini supaya waktunya juga kita bisa lebih cepat. Oke, jadi hard skill, ada soft skill. Kemudian yang ketiga, karakter. Nah, karakter sih udahlah nggak diragukan ya. Abah Love mah karakter seumur hidup. Tuh, yang ketawa ada pengalaman. Yang diam sudah mengalami pembentukan yang dalam. Ya kan, karakter menggambarkan apa? Integritas dan moralitas. Karakter itu karaso, artinya cetak biru, sidik jari atau penanda. Ini bicara tentang apa? Ini bicara bahwa setiap orang punya ciri khas masing-masing. Ya punya kualitas, behavior, sifat, kerohanian, attitude. Kemudian bagaimana dia mengendalikan diri dia. Dan saya mendorong kita semua, kita mau punya gambaran orang Kristen punya sidik jari penanda buat hidup kita. Saudara, orang kalau lihat saudara, orang akan bilang apa? Ya menarik. Saya pernah ketemu salah satu dulu jemaat di Aula Barat. Dia kalau kita ketemuan dia tidak pernah telat. Itu benar-benar dia. Sidik jari dia itu. Ya, saya ketemu dia 10 kali, dia nggak pernah terlambat 10 kali. Saya 6 kali terlambat. Nah itu sidik jari saya, dikenal terlambat. Ya, terus ada lagi, sidik jari, penanda buat hidupmu. Ketemu dia, oh orangnya murah hati. Penanda buat hidup dia. Benar? Saudara, penanda hidupmu apa? Itu gambaran tentang hidupmu. Terus ada orang lagi, kalau ketemu dia, waduh pokoknya kita jadi jadi lega, jadi tenang aja. Nah itu penanda. Ya, atau malah ketemu dia kita jadi panik, takut. Ya kan ada juga penanda. Ya, saya juga rasa ya itu kadang-kadang gambaran buat hidup kita ya, pemimpin-pemimpin. Nah, tapi saya mau ajak kita lihat deh. Kalau bicara tentang karakter nih, contoh tentang karakter. Yang paling simpel adalah apa? Bicara tentang buah roh. Ingat ya, bukan buah-buah roh. Buah roh itu singular, bukan plural. Baca bahasa Inggrisnya. Jadi buah roh itu satu. Tapi dia punya 9 rasa, 9 ekspresi. Wah ini buah tercanggih di dunia. Buah duren rasanya duren.
buah mangga rasanya mangga, benar nggak? Tapi ini satu buah rasanya nano-nano. 9 rasa. Yang pertama apa? Kasih. Kedua, sukacita. Ketiga, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, saya mau ajak kita melihat 9 karakter dalam hidup kita, ya, buah roh yang berekspresi 9 ini, kira-kira, ya, saudara kekuatannya di mana dari 9 ini? Ya, coba berdua-berdua deh. Pilih 3 dari 9. Ayo, pilih 3 dari 9. Yang mana yang saudara yang kuat? Ayo. Dikenal sabar, lemah lembut, bisa menguasai diri. Coba berdua-berdua. Tanya sama sebelahnya. Oke, sudah? 3 ya, masing-masing dapat 3. Boleh dicatat buat diri sendiri. Boleh juga orang lain meneguhkan engkau. Kayaknya kamu memang ini. Ini suami istri ya? Udah saling mengenali. 3 dari 9. Oke. Jadi yang ketiga, karakter. Yang pertama PR-nya apa? Menemukan panggilan. Panggilanmu kalau saudara-saudara ketemu hidupnya pasti penuh aja. Punya semangat untuk melakukannya. Kedua, keahlian. Keahlian itu bisa belajar sih. Ya jangan takut. Ya kalian bisa belajar. Tapi yang ketiga yang sangat penting karakter. Itu nggak bisa belajar. Itu harus benar-benar ya dibentuk, diproses. Ya. Dan yang ketiga ini sudah 3 ya dari 9. Saudara temukan, saudara tulis sendiri ya yang kau punya. Nah yang keempat, nah ini saya mau bahas, komunitas. Kalau kita mau hari ini melayani Tuhan dengan efektif dan menggenapi di dalamnya, ya semua hal yang saudara kerja, saudara perlu komunitas. Siapa komunitas itu? Memiliki teman-teman sejati yang selalu berjalan bersama kita. Nah ini yang energize kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Apakah saudara masih temukan orang-orang itu di sekitarmu? Atau mungkin kau sudah mulai kehilangan teman lamamu? Dan terkadang loh, ini semuanya lihat semuanya. Kadang-kadang ya dalam pelayanan kita nggak bisa ada yang terus seumur hidup sama dia terus. Saudara mesti ingat loh, jangan nostalgia sama masa lalu. Benar nggak? Terus saudara jadi kecewa, kamu ninggalin saya, kok kamu nggak sama-sama saya lagi loh. Bisa juga terjadi perubahan. Ya ada sesuatu yang membuat saudara menemukan lagi satu komunitas baru dan kemudian saudara mulai ada di dalamnya. Gak apa-apa. Yang penting dengan komunitas lamanya bukan karena kepahitan, bukan karena kecewa. Amin saudara? Wah kenceng tuh langsung sebelah sini. Ya jangan karena itu, tapi mulai temukan yang baru. Saya sendiri, nah David Basuki, Pak David itu teman lama saya. Udah 25 tahun dari KTB Daud. KTB Daud, saudara juga bingung kali, apa itu KTB Daud? Kelompok tumbuh bersama. Ya itu dari zaman itu, udah lama, udah abis itu 20 tahun kita nggak ketemu lagi, sekarang ketemu lagi. Lucu ya, hidup ini tuh kayak Tuhan tuh bisa kirim lagi orang yang baru, bahkan orang lama bisa comeback lagi, dan kita nggak pernah tahu. Hidup ini sebuah perjalanan, maka Yesus memberi contoh kepada kita, dia bersama Rasul dan murid-muridnya. Dikatakan dia menunjuk 12 murid, kemudian dia juga menunjuk 70 murid. Dan mengutus mereka berdua-berdua, jadi selalu ada berdua-berdua. Gak boleh sendirian. Ya, saudara melayani Tuhan yang paling efektif itu berdua. Makanya sebenarnya paling efektif suami istri. Itu paling efektif. Ya, yang belum menikah, carilah pasangan yang efektif. Wah, amin. Yang sudah menikah bergumul, aduh kenapa dapat yang ini?
Ya, tapi enggak. Kita mendapatkan pasangan yang terbaik. Amin. Nah, jadi saudara kalau mau tetap kuat dalam proses bertumbuh semakin serupa seperti Kristus, melayani Tuhan dengan efektif, kita harus punya sahabat sejati. Kita harus punya. Nah, saudara, saya sudah pernah sampaikan, Yesus punya 4 lingkaran hubungan. Lingkaran pertama 3 orang. Betul? Petrus, Yakobus, Yohanes. Ayo, harus punya Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara. Siapa? Itu teman apa? Teman di mana waktu Yesus di Taman Getsemani ajak mereka. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung diajak mereka. Yesus ajak mereka. Karena Yesus dekat sama mereka. Jadi ternyata sahabat tidak lebih dari 3 orang. Menurut angka dari Yesus. Sahabat apa? Teman kau menceritakan rahasiamu. Sahabat memberikan nyawa buat sahabatnya. Saudara sahabat, saudara harus punya sahabat. Ya, dan saya harus akui di Abba Love kita harus terus belajar membangun. Siapa sahabat sejati kita? Sahabat sejati kita Yesus pasti. Tapi Tuhan juga mengirimkan sahabat di tengah-tengah kita. Yang kedua, teman dekat. Teman dekat itu 12 orang. Dari 3, ada 9 lagi tambahan itu teman dekat. Di luar itu, ya teman-teman lah. Benar, 70 orang, nanti ada 120 orang, ya, ada rekan-rekan, phone bookmu ada 2000 orang, yang ngechatmu setiap minggu cuma berapa? 5 orang paling. Ya kan, cuma 7 orang, bahkan sedikit sekali cuma 3 orang. Atau jangan-jangan cuma sama suami istri terus. Cuma urusan belanja, uang kopi, uang apa gitu kan, uang rumah tangga. Ya ternyata nggak ada komunikasi di tengah-tengah kita. Ya maka hari ini saya bersyukur, saya juga belajar ya. Saya 1 minggu 2 kali ada, saya sebut daily life group. Kalau kita ada bebasin aja lah mau nama apa gitu. Teman saya orang-orang lama. Jadi kalau di barat ini spesialisasi Kak Seno Wijaya adalah mendampingi kompak orang-orang lama. Karena orang lama hanya jenis-jenis tertentu yang bisa bersama mereka. Dan saya orang yang paling tepat. Ya, saya jadi punya kompak setiap 2 kali seminggu jam 7:30 pagi. Seru banget loh. Itu ngobrolnya bisa sampai 1,5 jam. Bahas firman. Nah itu paling penting, bukan ngomongin orang lain. Ya di komunitas tuh yang harus dibahas harus firman. Amin saudara. Saat teduh. Saat teduhnya apa? Wah tapi bagus, berkualitas menurut saya. Ya, mau tahu orangnya nanti tanya pribadi sama saya. Ya orang bagus-bagus. Ya orang lama. Ya tapi bagus, penggaliannya bagus sekali. Ya, saya mendorong saudara, ayo kita harus punya sahabat sejati dalam hidup kita. Apa aja kita bisa pelayanan, tapi kita nggak punya sahabat ujungnya. Kan menyedihkan ya. Kita kayak lonely, nggak penuh. Hidup ini penuh karena ada panggilan Tuhan, tapi ada bagian tertentu dalam hati kita nggak bisa diisi hanya dengan panggilan, harus diisi dengan sahabat. Itu harus diisi. Ya, oke. Yang kelima, yang terakhir, Christ Center. Nah, 2 yang terakhir ini, yang disebut community sama Christ Center, ini yang membuat orang akan melayani Tuhan dengan maksimal dan finishing well. Jadi kalau 3 doang yang saudara punya, panggilan, karakter, kompetensi, itu gak akan menjamin saudara bisa finishing well. Efektif gak akan bisa. Tapi yang bikin saudara efektif adalah karena komunitas dan adalah karena nilai Kristus. Nah nilai Kristus kita nggak usah bahas lagi, saya yakin kita sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kok Abba Love. Benar ya? Makanya kita jadi gereja yang bernilai. Tapi ada kelemahannya juga terkadang. Jadi gereja yang bernilai, tanpa sadar di antara kita sering saling menilai. Ya kan? Karena kita ngerti namanya nilai-nilai. Kita sering tanpa sadar menilai orang lain dengan nilai-nilai itu. Dan kita menganggap dia nggak punya nilai. Kita menganggap dia rendah dalam nilai. Kita merasa kita lebih tinggi nilainya. Padahal kita aja mungkin lebih parah lagi. Ya makanya jangan menilai orang lain saudara. Ya kita harus nilai diri kita sendiri. Ya saya sekarang enteng-enteng aja. Mau orang baik sama kita sama enggak, kita relax saja. Ya kan? Kenapa? Karena kita menganggap orang lain seperti Kristus menilai dia kan. Ya kita lakukan yang terbaik yang kita bisa. Kalau soal nggak bisa nyambung lain sebagainya sudah. Kita nggak usah ngoyo-ngoyo ya. Ya tadi siang saya baru teleponan dengan salah satu anak kita yang diutus. Wah ini memang pusing, kasihan. Ya, ada di luar negeri lagi banyak pergumulan.
Ya, hubungan antara pemimpin dengan dia ternyata adalah seperti bos dengan bawahan, bukan bapak sama anak. Dia bilang, Kak Seno, aduh saya merasa ya ini rumah saya, Abba Love. Ya, saya bilang, kamu kan anak kita. Ya, gimana pun kamu ada apa-apa kamu cari bapak ibu rohanimu di Abba Love. Ya, dia lahir di kita udah puluhan tahun. Ya, jadi ini sesuatu yang saya lihat, saya bersyukur loh si Abba Love loh. Ya, betul ya Pak Gun ya. Ya, Pak Nanda. Semua kita bersyukur banget. Pak Supi kemarin sudah ikut retreat penantua kan. Udah belak-belakan ya Pak ya. Udah apa adanya. Nanti coba tonton aja talk show-nya tuh. Ya. Udah uel-uelan. Dan saya lagi usulkan yang nanti retreat berikut dengan istri-istri. Tunggu tanggal mainnya. Ya, biar seru Saudara. Ya. Gimana membahas ya kepemimpinan bersama istri-istri? Wah, top. Pasti maksimal nanti. Bener, saya yakin loh. Yang membuat kita, dan hari ini saya mau mengatakan, yang membuat Seno Wijaya maksimal, karena ada Friska di belakangnya. Dan istri saya selalu bilang, lebay. Ya pulang rumah, wah mana kelakuannya masih lebay itu katanya. Ya udahlah yang penting ngomong dulu ya gitu kira-kira. Tapi saya mau mengatakan bahwa semakin kita bertambah usia, kita makin merasa ya peranan istri kita luar biasa loh. Mau model kayak apapun udah luar biasa aja. Benar gak saudara? Gak ada dia, gak ada kita hari ini. Dan saya kemana-mana, saya masih ingat loh. Dulu saya kalau pelayanan, saya selalu bawa orang yang saya muridkan. Selalu. Saya ajak anak muda pergi ke gereja ini, ajak. Tapi sekarang udah 50 plus, udah beda. Bawanya istri terus. Kayaknya nggak bisa kalau ditinggal, kayaknya lonely. Wah, ya saya nggak tahu nih begitu nggak nih di sini. Atau jangan-jangan kalau bisa bawa pemuridan terus nih, ya kan? Ya tapi ini plus minus ya, kita terus belajar ya di dalamnya. Oke, jadi intinya apa? Christ Center itu kuncinya, coba lihat yang di poin yang berikutnya, yaitu apa? Kunci dari nilai Kristus adalah hidup bersama, ada kalimat hidupmu bersama, betul nggak? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama di komunitas maksudnya. Menaruh pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Kalau saudara punya pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus, dijamin saudara nggak akan gampang menilai dan menghakimi orang lain. Karena pikiranmu Kristus, perasaanmu Kristus. Engkau mau dilukai, perasaanmu Kristus. Itu yang luar biasa. Maka dalam kepemimpinan, dalam pelayanan, dalam pekerja, yuk di Komsel kita harus bangun Kristus di dalamnya. Pusat kita Kristus. Kalau orang yang berpusat pada Kristus, dia pasti akan mengutamakan orang lain. Ya, Bapak rohani kita di Abba Love, founding father kita, sudah menunjukkan kayak di Kak Sofian, Pak Jeff, luar biasa. Mereka sudah jadi contoh buat kita semua. Dan saya belajar dari keteladanan mereka. Nah saat kita memegang nilai Kristus, kita mengandalkan Kristus dalam mengambil keputusan, bukan diri kita sendiri. Saudara, mari hari ini saya mau ajak kita temukan 5C dalam hidup kita. Ya oke, saya mau tutup dengan, coba ini baca, bahan ini boleh aja kalau saudara mau copy, nanti saya kirim PDF-nya. Ya, copyright is right to copy. Ya, jika kita hanya memiliki kompetensi, perhatikan tuh, tanpa panggilan, karakter dan komunitas dan nilai Kristus, kita hanya jadi orang expert, ahli, tapi nggak punya nilai-nilai dan hubungan. Jika kita hanya punya karakter, orang baik aja, jadi orang baik doang, tapi nggak punya panggilan, nggak punya kompetensi, nggak punya komunitas, kemudian nilai Kristus, dia hanya orang yang memberikan nasihat moral saja. Ya, cuma jadi orang-orang bijak aja. Atau kita punya panggilan, punya kompetensi, tanpa karakter, komunitas dan nilai Kristus, kita hanya jadi orang berprestasi tapi destruktif. Kita merusak orang lain. Tetapi jika kita punya komunitas tanpa panggilan, kompetensi, karakter, dan nilai Kristus, kita hanya jadi orang yang mampu bersosialisasi, tapi nggak punya dampak sama sekali. Kita punya karakter dan panggilan tanpa kompetensi, komunitas, dan nilai Kristus, kita hanya jadi aktivis rohani di gereja, tapi minim dalam memberikan kontribusi dan pengaruh. Dan jika kita memiliki nilai Kristus, panggilan, kompetensi, dan karakter tanpa komunitas, kita hanya akan jadi one man show yang tidak memiliki siapapun untuk berbagi keberhasilan dan kegagalan. Saudara, kita harus bersyukur Abba Love itu sangat komunitas. Dan Abba Love sangat mengutamakan tentang nilai-nilai Kristus. Ya,
Ada rencana pertumbuhan, tapi saya nggak bahas. Nah, saya ingin menutup hari ini. Coba ambil waktu sekarang, boleh geser bangku ya. Kayaknya bertiga bagus juga deh. Coba baca Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Saudara kenapa? Ya. Oke, sampai di sini aja ya. Yang belakangnya jangan dibuka karena itu jawabannya. Ya, sharing bersama, temukan 5C di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Temukan tentang calling, temukan tentang apa? Kompetensi. Ada nggak sih di Alkitab kompetensi? Coba baca di Efesus 4 tuh. Ada nggak tuh? Saudara baca lagi, adakah karakter di dalamnya? Adakah komunitas, kata komunitas di dalamnya? Adakah tentang nilai Kristus di dalamnya? Coba temukan. Ya, oke, silakan boleh bongkar kursi bertiga atau berempat juga boleh deh kalau mau lebih seru. Ya berempat. Ya berempat, anak muda boleh dengan anak muda, ya silakan. Atau anak muda sama keluarga juga boleh. Yuk kursinya digeser aja, ya dibalik. Ya Akyong boleh sama Kak Friska juga bagus tuh kalau bisa. Sama mana istrimu si Ana? Ana nggak datang ya. Oke silakan boleh gabung. Oke, saya kasih waktu 10 menit untuk saudara temukan 5C di dalam Efesus 4 ayat yang 1 sampai 16. Ya. Oke. Silakan. Kita hitung sampai 20 berapa ini? 20.57. 20.55 deh. Jam 9 kurang 5 menit kita sudah selesai dan saya mau saudara nanti bergantian ya. Bergantian. Silakan Kak Friska mau join dengan Pak Gun atau siapa? Oh udah. Hah? Iya. Nggak mau gabung. Sharing aja. Iya. Efesus 4 ayat 1 sampai 16 ya. Ayo, nanti ayatnya ya, dicari ya yang mana.
Kembali lagi geser bangkunya ke depan ya dengan cepat aja supaya kita bisa melihat apa yang diajarkan di Efesus 4 ayat 1 sampai 16 juga menggambarkan tentang 5C ini. Ya, yang pertama apa? Calling. Calling ada di ayat berapa? Ayat 1. Ya kan? Kita harus hidup berpadanan dengan panggilan yang ada. Ya, Tuhan mengingatkan setiap kita lewat Rasul Paulus. Ya, ada di ayat pertama. Kemudian di ayat kompetensi di ayat berapa? Coba kita lihat. Ada di ayat berapa, Saudara? 7 dan 11. Ya kan? Kita masing-masing dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya. Dan dialah yang memberikan apa? Ini kompetensi nih. Rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar-pengajar. Ya. Terus apa lagi? Kompetensi. Banyak tuh kompetensi. Ayat 12 sampai 16. Efesus 4 ayat 12. Memperlengkapi. Memperlengkapi itu perlu kompetensi loh. Ya kan, kita harus punya kompetensi kalau sebagai orang yang memperlengkapi. Terus kemudian apa? Ayat 16, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Kadar pekerjaan bicara apa? Kompetensi. Terus karakter apa? Ayat 2. Betul? Ya, ayat 2. Rendah hati, lemah lembut dan sabar. Terus komunitas ada di mana? Ayat 12 dan 16. Pembangunan tubuh Kristus. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu. Nah ini, ya bicara komunitas. Terus Christ centered yang terakhir, Efesus 4 ayat 3 sampai 6. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kita dipanggil kepada satu pengharapan. Allah di atas semua dan di dalam semua. Jadi 5 hal ini harus kita punya, 5C. C yang pertama apa? Panggilan. Coba temukan panggilan kita. Sesudah pandemi ini, jangan-jangan ada yang shifting loh panggilannya. Ya ada yang berubah. Kayak tadi, Pak Martinus, dia selama ini di pengembalaan Komsel. Sekarang dia masih tetap pengawas area di Komsel, di Kemanggisan. Tapi sekarang dia ada tambahan 1, Rumah Kasih Bapak. Wah itu hebat sekali, luar biasa. Dan sejak dipegang oleh Pak Martinus, itu ketemu tuh orang-orang yang selama ini, makanya itu tanda ya orang kalau dalam panggilan Tuhan ya. Ketemu langsung orang-orang yang kita perlukan. Padahal sebelumnya nyarinya aduh susah sekali. Jadi orang kalau udah di tempat yang tepat, panggilannya udah pas, pasti ntar Tuhan kirim orang-orang di sekitar dia. Ya, terus apa lagi ya? Kalau kita bicara panggilan, ada lagi yang kita temukan orang-orang di kita yang gak pernah khotbah. Kita bisa lihat ternyata di masa pandemi dia itu ternyata bagus sekali, potensi. Jadi cukup banyak orang-orang baru justru muncul di saat pandemi. Ya, kalau sebelum pandemi malah gak kelihatan, tapi sesudah pandemi malah kelihatan. Nah ini kita harus temukan panggilan Tuhan. Yang kedua, kompetensi. Ya, di upgrade. Kita perlu upgrade. Ya, dilatih, belajar bahasa Inggris, belajar apalagi, belajar skill yang lain, ya mau pelayanan, kalau bisa ada exposure ke luar negeri, ya nggak apa-apa. Saya yakin di Palem juga sangat-sangat terbuka ya untuk kita, khususnya anak-anak muda bisa mengarah ke sana. Kemudian apalagi? Karakter, ya itu sudah nggak usah diajarin ya. Dari saudara memang udah kelihatan kok wajahnya pembentukan karakter terus. Ya puji Tuhan. Yang keempat apa? Komunitas. Punya sahabat sejati enggak? Nah, ini penting sahabat sejati. Hafruta ya, sahabat sejati. Kita harus punya sahabat sejati seperti Yesus punya sahabat sejati. Enggak lebih dari 3 orang. Kalau mau bicara 3 couples lah kira-kira begitu. Yang keempat, nilai Kristus. Ya, saya yakin kita terus bawa nilai ini. Dan ini akan bikin kita akan efektif dalam melayani Tuhan. Oke? Hari ini saya rindu mengajak kita semua, ayo kita Abalef Taman Palem sudah berapa kali ibadah? 2 kali ya. Sebentar lagi nanti juga kita mau siapkan tahun depan ke-3 kali dan seterusnya. Ya, dan perlu ada proses ya. Nah ini sebagai supaya saudara juga tahu, kami di barat juga ya, Belesa sudah kita lihat dalam proses. Kita memang akan umumkan juga nanti secara resmi.
Ya, tapi kita akhirnya melihat setelah pandemi paling efektif justru digabung. Ya, nah ini kan ada hal-hal yang baru yang Tuhan kasih. Justru kita harus bersyukur, pandemi ini membuat kita lebih efektif di dalamnya. Jadi hari ini saya mau mengajak kita semua, yuk kita berdoa sebentar, kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu agar sungguh Engkau menyatakan apa yang menjadi isi hatimu, bahwa kami seperti Yohanes 12 ayat 26 tadi, firman-Mu berkata kepada kami, Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Engkau yang sudah memilih kami. Dan firman-Mu berkata, barang siapa yang melayani Tuhan, dialah orang yang mengikut Tuhan dimanapun Tuhan berada. Dan di sanalah, waktu dia melayani Tuhan, dia akan dihormati oleh Bapa di surga. Tuhan terima kasih, kami percaya pelayanan adalah sebuah kehormatan dari Engkau. Pelayanan bukanlah program, tapi pelayanan yang sebenarnya adalah kami melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap hati kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, hari ini kami bersyukur untuk setiap pribadi-pribadi yang ada tercantum di Abalef Taman Palem. Kami mau Tuhan untuk membangun tubuh Kristus di Abalef Taman Palem. Kalau di antara kami ada yang berfungsi sebagai mata, sebagai telinga, sebagai mulut, sebagai kaki, sebagai tangan, sebagai hati, sebagai kepala, sebagai bagian apapun yang mungkin tidak terlihat. Tapi hari ini kami berkata, Tuhan, kami mau masuk untuk melayani-Mu Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur dan kami percaya kalau kami berkumpul hari ini, sebelum kami menutup tahun 2022, kami rindu Tuhan untuk melayani-Mu lebih maksimal lagi. Kami rindu Tuhan untuk menerima panggilan-Mu yang lebih lagi. Saya dapatkan satu kata, saudara, engkau enggak bisa terima panggilan dari Tuhan kalau engkau enggak pernah dekat dengan Tuhan. Di waktu engkau dekat dengan Tuhan, di mana Yesus berada, engkau berada. Engkau akan tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Maka hari ini saya mendorong setiap kita lebih lagi mendekat kepada Kristus. Lebih lagi dekat dengan Dia, intim dengan Dia. Maka saudara akan tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu. Pak Martinus salah satu yang hari ini, yang kami percaya karena begitu kedekatan dia dengan Tuhan, dia tahu ada panggilan Tuhan yang sudah disediakan buat hidupnya. Ada di antara kita juga di tempat ini yang menerima panggilan yang baru. Ada yang berpindah dari panggilan yang sebelumnya kepada panggilan yang baru. Ada di antara kita yang masih terus setia menjalani panggilan itu. Setialah di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan kami berdoa. Yohanes 12 ayat 26 digenapi dalam hidup kami. Di mana Kristus ada, di situ kami ada Tuhan. Dan kami mau menerima panggilan-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua diberkati, amin. Ya, kita disegarkan kembali malam hari ini. Kak Seno horbannya beda ya malam ini ya, lebih apa namanya itu? Lebih romantis ya Kak Seno ya. Ya, jadi gitu ya. Thank you buat Pak Seno yang hari ini boleh mengimpartasi sesuatu yang luar biasa buat kita. Tadi jelas dikatakan di antara 5 itu yang finishing well berapa orang? 5 orang yang finishing well, survei tadi? 1 orang, kalau 10 2 orang, jadi cuma 20%. Coba bilang kanan kirinya, gua mau jadi yang satu. Gua mau finishing well. Nah ya, kita percaya, saya bersyukur ada Bapak Ibu teman-teman semua yang luar biasa ya, melayani sebagai pekerja, anak-anak muda kita luar biasa. Kita mau percaya, kita percaya bahwa tadi Kak Seno, dan kita tahu dunia ini terus berkembang dan saya percaya kita mau terus belajar, kita sudah diperlengkapi ya dengan 5C. Dan sadar, coba pegang hatinya, harus punya heart, punya apa? Head, dan punya hand ya. Saya percaya semua kita hari ini kita akan menjadi orang-orang yang menyelesaikan pertandingan iman kita sampai akhir dan
Tuhan berkata, Tuhan menghormati orang-orang yang setia dalam panggilannya. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau akhiri SBP kita hari ini, kita mau berdoa. Haleluya. Bapak kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam ini, terima kasih buat pertemuan SBP kami. Sungguh Tuhan menginspirasi hati kami, panggilan kami kembali Tuhan. Untuk kami terus memiliki panggilan yang sungguh-sungguh Tuhan. Untuk kami dekat dengan Tuhan, untuk kami dekat dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, hati Tuhan ada pada manusia. Kami berhubungan dengan manusia. Kami sedang membangun manusia Tuhan. Mencapai keserupaan, kesempurnaan dengan Kristus. Kami mau terus Tuhan untuk terus memiliki kompetensi Tuhan, memiliki karakter, memiliki Tuhan Christ Center Tuhan, komunitas Tuhan di tengah-tengah di dalam gereja kami di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati Kak Seno, Kak Friska dan keluarganya yang terus menjadi teladan dan berkat buat gereja Tuhan di Abalov, bahkan di antara tubuh Kristus. Kami berdoa terus perlindungan, penyertaan, kasih karunia Tuhan cukup buat mereka. Terus Tuhan memberikan inspirasi bagi kami Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur buat hidup Kak Seno, buat keluarganya yang terus boleh menolong, membapai kami Tuhan. Berkati, kami memberkati Tuhan. Kami sebagai gereja lokal di Palem bersyukur buat kehidupan mereka yang boleh mengimpartasi, memberikan Tuhan teladan, mengingatkan kami, membangun kami. Terus kami setia di dalam panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam ini Bapak. Mari Bapak Ibu kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau terima berkat Tuhan. Bapak Ibu teman-teman percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Ketika engkau tahu, engkau sadar berkat datang dari Tuhan, engkau terus menempel, engkau terus intim, engkau terus dekat, engkau terus tanya Tuhan, bergaul dekat dengan Tuhan, engkau membangun hidupmu, engkau menyelesaikan panggilanmu sampai akhir. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya diberkati, kita katakan amin. Tuhan berkati. Kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Tapi inilah yang terbaik yang bisa kami berikan Tuhan. Saat kami memberikan hati kami. Kau yang